Tepat pada 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi perekonomian bangsa. Ternyata Hari Pajak Nasional ditetapkan pertama kali pada 14 Juli 2018. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan Hari Pajak. Deklarasi Hari Pajak Nasional bermula saat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu Arfan, yang menilai organisasi besar seperti DJP perlu mencetuskan suatu hari monumental, yaitu Hari Pajak. Penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak Nasional pun harus melalui proses yang cukup panjang. DJP bekerja sama dengan sejarawan J.J. Rizal mengulik dan menelusuri jejak monumental dari awal pembentukan institusi perpajakan di Indonesia. Kala itu sempat tercetus 7 November sebagai Hari Pajak berdasarkan momentum penetapan pemerintah 7 November 1945 nomor 2. PP tersebut tertulis, urusan bea ditandatangani oleh Departemen Keuangan Bagian Pajak mulai tanggal 1 November 1945 sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945. Namun, tanggal itu pun berubah karena pemimpin DJP ingin memastikan dengan benar terkait monumen sejarah yang lebih awal. Setelah pengumpulan dokumen-dokumen sejarah, diketahuilah bahwa pajak sebetulnya telah dikenal pada masa Kerajaan Nusantara. Sang raja memberlakukan pungutan kepada rakyat untuk membiayai seluruh daerah kekuasaan miliknya. Rakyat memberikan upeti kepada kerajaan. Sementara pada masa kolonial Belanda juga dikenal dengan sistem yang digagas oleh Thomas Stamford Raffles. Sistem pajak rancangan Thomas Stamford Raffles ini juga disebut dengan pajak tanah atau land rent, di mana bagi orang yang memiliki tanah atau menggarap tanah diwajibkan membayar pajak. Sementara di Indonesia, dalam sidang BPUPKI, kata pajak pertama kali disebutkan oleh Ketua BPUPKI saat itu, yaitu Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam sidang panitia kecil, Rajiman mengusulkan 5 hal. Salah satunya adalah pemungutan pajak harus diatur hukum. Usulan ini kemudian dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang 1945 yang disampaikan pada tanggal yang sama. Pada butir kedua, pasal 23 bab 7 hal keuangan, disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Bahkan pajak mendapatkan pembahasan khusus pada tanggal 16 Juli 1945 yang merincinya sebagai sumber-sumber penerimaan utama negara. Dengan demikian, tanggal 14 Juli 1945 menjadi hari lahir pajak di Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 sempat berpesan kepada pimpinan jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar menjaga hati dan integritas. Dia menegaskan pajak harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini semua bisa tercapai jika semua pihak terkait mau terus berubah memperbaiki diri dan melakukan reformasi. Sementara itu, melalui akun media sosial DJP, Ditjen Pajak RI menilai pajak ini telah menjadi penopang terbesar dalam porsi penerimaan negara. Bermula dari kesadaran akan pentingnya mengatur penerimaan negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, memaknai Hari Pajak adalah dengan terus berupaya melakukan perbaikan di segala bidang. Salah satunya dalam bentuk mewujudkan reformasi pajak dan tata kelola perpajakan Indonesia yang berkeadilan. Selama 6 bulan pertama di tahun 2023, memang ada kasus yang menyeret pejabat Ditjen Pajak RI. Salah satunya ialah kasus mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang telah menghilangkan kepercayaan publik kepada DJP dan Kementerian Keuangan.
Tak heran, banyak masyarakat yang menyerukan tidak lapor SPT tahunan hingga stop bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan. Dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2023, DJP mengusung tema Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menuturkan bahwa diksi rawat kebersamaan menggambarkan penguatan internal yang senantiasa dilakukan sebagai bekal utama dalam menggerakkan institusi DJP. Di sisi lain, hal ini juga dimaksudkan mengajak serta masyarakat untuk berkontribusi secara aktif melalui pajak sebagai perwujudan semangat gotong royong yang merupakan falsafah luhur bangsa. Selaras dengan tema yang diusung tersebut, Dwi mengemukakan bahwa DJP senantiasa melakukan penguatan internal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!